Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami, tim peneliti dari kelompok 3, akan melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya Museum Sulawesi Tenggara. Kami akan melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada salah seorang narasumber dari UPTD Museum dan Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, saya sebagai pembicara pertama, saya Ayu Sinta Mahadewi atau biasa dipanggil Ayu. Di sini, saya akan memperkenalkan anggota tim peneliti saya yaitu Halo guys, perkenalkan saya Winnie Zawalani, biasa dipanggil Winnie, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Dayana, biasa dipanggil Najwa. kami bertugas Sebagai Natulen. Mbak. Perkenalkan, saya Naywa. Saya Kanza. Kami bertugas sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Almayura Lutjana Adi Putri dan teman saya Yusinta Mahadewi, dan kami sedang berada di Museum Sulawesi Tenggara. Ya. Nah, di sini kita bersama Bapak Agung Kurniawan, Bapak Agung Kurniawan yang berprofesi kurator museum. ya benar museum ya guys. Nah, di sini nih Pak, kita mau tanya-tanya soal sejarah museum itu kayak gimana sih sejarah museum ini. Nah, pertanyaan pertama nih kan Pak, kita nih kan penasaran, apa sih yang membuat Museum Sutra ini menjadi tempat yang menarik buat dikunjungi sama masyarakat? Ya, museum ini menarik untuk dikunjungi masyarakat, khususnya pelajar, pada umumnya masyarakat, karena museum ini adalah miniatur, bisa dibilang miniatur Sulawesi Tenggara, miniatur kebudayaan, miniatur secara arkeologinya, miniatur secara geologinya. Jadi bisa dibilang museum ini miniatur. Kenapa kita bilang miniatur? Karena semua benda-benda budaya dari 4 suku besar di Sulawesi Tenggara itu kita bisa saksikan di Museum Sulawesi Tenggara ini. Jadi ketika kalian mau tahu tentang peradaban di suku Moron ini misalnya, nggak perlu jauh-jauh ke Bombana untuk mencari, cukup datang ke museum dan kalian bisa lihat. Mau mencari informasi tentang keraton Kesultanan Buton, nah, nggak perlu naik kapal atau naik pesawat ke bawah-bawah untuk melihat langsung, cukup ke museum dan kalian akan melihat beberapa benda-benda peninggalan dari keraton Buton misalnya. Gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, kan kita sudah tahu kenapa ini museum menarik. Nah, di sini siapa sih tokoh penting yang berperan dalam pendirian dan pengembangan Museum Sutra ini? Saya kira untuk hal itu semua stakeholder sangat berperan ya, karena apalagi museum ini di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini tanggung jawabnya ke gubernur langsung. Jadi pasti mulai dari gubernur, wakil gubernur, sekdat, kepala dinas pendidikan, kepala UPTD museum, kepala seksi museum, sampai staf-staf di sini semua berperan penting dalam pengelolaan museum ini. Mereka harus saling sinergis, saling dukung-mendukung supaya museum ini terus bisa dipertahankan dan bisa berjalan sesuai fungsinya. Oh ya Pak, kalau boleh tanya, ini museum didirikannya pada tahun berapa? Oh ya, jadi museum ini didirikan tahun 1991 dan diresmikan pada saat itu oleh Gubernur Haji Insinyur Alala. Berarti sudah lama ya? Lama Sudah. sekali ya. Iya, kebetulan usianya sudah 32 tahun sampai hari ini. 3 tahun, sudah lumayan lama ya. Iya. Kita belum lahir. Tapi, kita belum lahir. tapi saya tambahkan ya, Iya. tapi pendirian museum ini sudah dimulai sejak tahun 1975, rencana pendiriannya museum ini. Jadi sejak tahun 1975 itu ini masih bidang kepurbakalaan namanya. Pada saat itu sudah mulai direncanakan oleh pemerintah, kemudian disiapkan semua persyaratannya, koleksinya mulai dikumpulkan. Jadi koleksi-koleksi yang ada di museum di sini itu yang berjumlah 5.334 benda koleksi ini
tidak satu waktu langsung dikumpulkan begitu saja, tapi ada masanya. Mulai dari 75 dikumpulkan, semakin bertambah dan dan ketika sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah museum, maka tahun 1991 diresmikan jadi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresmikan oleh Gubernur pada saat itu Haji Insinyur Alala. Oh, seperti itu ya. Oh, boleh tahu lagi Pak, ini apa saja sih yang ada di museum ini? Oh iya, Dari apa? seperti yang saya bilang tadi, jumlah koleksi di Museum Sulawesi Tenggara ini adalah 5.334. Yang dipajang di halaman museum ada 5 jenis koleksi, yaitu perahu Bajo. Bajo ini adalah perahu yang dipakai oleh suku Bajo yang menjadi wilayah perairan Soropia sana. Mereka tinggal hidup dan berkeseharian di perahu ini sebelum mereka hidup menetap sekarang di pesisir Soropia. Dulu mereka tinggal di perahu ini. Jadi dulu mereka tidak punya aset di daratan, mereka hidupnya di perahu ini. Berarti mereka hidupnya bukan di daratan ya Pak, di lautan? Iya, di lautan. Di lautan. Orang Bajo kan terkenal begitu. Orang Bajo di seluruh dunia itu terkenal hidup di lautan. Tapi sekarang mereka sudah mulai berarus juga sampai mereka ada beberapa yang tinggal di daerah pesisir. Nah, kemudian koleksi yang kedua adalah mobil Presiden Soeharto. Mobil ini tahun 1978 dipakai sama Presiden Soeharto ketika berkunjung di daerah Andola. Nah, saat itu ada festival Pontigewan. Nah, kemudian yang di sebelah mobil Presiden Soeharto ini adalah mobil gubernur pertama di Sulawesi Tenggara. Jadi ini masterpiece-nya museum ini. Yang mobil warna biru itu, mobil merek Holden buatan Australia, itu adalah mobil yang dipakai pertama kali oleh gubernur pertama Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Jiwayong. Itu mobil ini sampai 4 generasi yang memakai mobil ini, sampai ke generasi gubernur Edi Sabara terakhir. Setelah itu didom dan disimpan di kantor gubernur dulu awalnya tahun 91 baru dibawa ke sini. Kemudian ada kerangka kapaus biru. Kerangka kapaus biru ini ditemukan tahun 1997 di Desa Lakansai di Sulawesi Utara, Buton Utara. Jadi dia ketika mati terdampar, kemudian diamankan oleh BKSDA. Nah, museum minta ke pihak BKSDA untuk ditempatkan di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah rumah adat Tolaki yang di belakang. Jadi ini adalah rumah adat suku Tolaki. Nah, untuk pengembangan ke depannya museum ini rencana di lahan-lahan masih kosong ini. Jadi museum ini luasnya 1,8 hektar ya secara keseluruhan dengan berbagai macam gedung. Jadi masih memungkinkan untuk dibangun lagi 3 rumah adat Buton, Luna, dan Moronene. Karena seperti yang kita ketahui di Sulawesi Tenggara ini kan ada 4 suku asli yang menjaga Sulawesi Tenggara, yaitu Muna, Buton, Moronene, dan Tolaki. Ini baru 1 rumah adatnya. Untuk pengembangan ke depannya bisa akan dibangun 3 rumah adat lagi untuk tambahan. Bagaimana dengan yang di dalam gedung ini? Iya. Jadi ini namanya gedung pameran tetap. Jadi gedung pameran tetap ini sesuai amanat PP nomor 66 tahun 2015. Jadi PP nomor 66 tahun 2015 itu kalian bisa lihat di Google, itu mengatur semua tentang aktivitas, semua syarat-syarat, semua pengelolaan koleksi di museum ada semua di situ. Jadi sesuai amanatnya itu, ini adalah gedung pameran tetap. Jadi museum itu wajib mempunyai gedung pameran tetap. Selain gedung pameran tetap, ada juga namanya gedung pameran temporer. Yang membedakan itu, di gedung pameran tetap koleksinya sudah paten, dia tidak bisa dirubah lagi temanya dalam jangka waktu yang lama. Kalau yang di temporer itu bisa disesuaikan. Nah, seperti baru-baru ini kita adakan pameran senjata di depan, nah itu di dalam pameran temporer. Jadi dia bisa dirubah-rubah jadi sesuai tema. Misalnya pas bertepatan dengan 17 Agustus, nah kita mau adakan pameran benda-benda perang misalnya, nah, gitu. Bisa ada masanya. Nah, di dalam ini di gedung pameran tetap ini dari 5.334 benda koleksi, ada 724 benda koleksi yang dipajang di dalam. Di dalam. Jadi sekitar 5.334 itu dari 5.334 itu baru sekitar 15% yang dipajang di ruang pameran tetap ini. Ini terdiri dari 2 lantai. Nah, selebihnya itu kita masih simpan di gudang. Gudangnya di bagian sana. Tapi di antara 724 benda koleksi ini dianggap sudah mewakili benda-benda koleksi yang ada di gudang. Makanya kita tidak pamerkan semua. Karena kan banyak koleksi yang sama, banyak koleksi yang
modelnya sama, kita pajanglah koleksi yang the best, yang terbaik di ruang pameran tetap ini. Nah, ruang pameran tetap ini kita pakai konsep museum umum, karena sesuai dengan PP 66 2015 tadi, di dunia itu ada dua jenis museum, ada museum khusus dan ada museum umum. Nah, ini dinamakan museum umum, makanya museum ini kita tidak pakai nama yang spesifik. Tidaknya mungkin dalam hati kalian bertanya, kenapa museum Sulawesi Tenggara bukan namanya museum Haluleo misalnya, nama Nasional Bandara? Karena kalau kita namakan dengan museum Haluleo, maka dia akan bersifat khusus, hanya benda-benda yang berkaitan dengan Haluleo yang bisa dipajang, gitu. Tapi kalau museum Sulawesi Tenggara umum, semua benda-benda budaya bisa dipajang di ruang ini. Nah, contohnya di Universitas Haluleo itu ada namanya Museum Wallacea. Wallacea dia hanya berfokus pada koleksi-koleksi fosil-fosil binatang dan tumbuhan. Nah, kalau lebih jauh lagi, kalau kalian ke Jakarta, di sana namanya Museum Wayang. Mungkin kalian bisa lihat di internet, Museum Layang-Layang. Nah, dia fokusnya ke koleksi jenis koleksi tertentu. Begitu. Nah Pak, di sini mungkin pertanyaan terakhir nih. Mengapa sih Museum Sultra menjadi simbol penting dalam melestarikan sejarah dan budaya di Sulawesi Tenggara? Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, di Museum Sulawesi Tenggara ini adalah pusat pengelolaan koleksi museum, pusat penjagaan dan pemeliharaan semua koleksi museum. Koleksi museum itu adalah benda-benda budaya peninggalan di Sulawesi Tenggara. Jadi di sini kita merawat sesuai aturan, memperlakukan sesuai dengan aturan. Begitu. Jadi benda-benda budaya yang ada di sini itu semua bisa terjamin lah. Maksudnya kita menjaga kualitasnya supaya bisa dinikmati untuk generasi-generasi berikutnya. Baik pola cara-cara perawatannya kita pakai perawatan yang sesuai standar supaya bisa dipertahankan. Seperti salah satu koleksi di dalam ini ada anoa hidup yang dulu, anoa hidup yang diawetkan. Itu diawetkan dari tahun 97. Sekarang sudah 2003. Jadi sudah 20 tahun lebih, alhamdulillah. Setiap tahun kita rawat, setiap ada sedikit kerusakan kita perbaiki, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan di dalam di ruang koleksi biologi. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Jadi ruang pameran tetap ini terdiri dari 10 jenis ruang koleksi. Jadi rata-rata museum umum itu pasti terbagi atas 10 jenis ruang itu. Nah, ruang koleksi pertama di geologi yang memuat tentang batu-batuan dan hasil tambang di Sulawesi Tenggara. Ada biologi tanaman dan hewan endemik di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada ruang etnografi di atas, etnografi seperti kalian lihat, ruang kebudayaan, itu semua benda-benda budaya dari 4 suku besar yang ada di Sulawesi Tenggara. Ada juga ruang arkeologi. Di ruang arkeologi di atas kalian bisa lihat replika fosil manusia purba, fosil tengkorak manusia purba. Ada juga sorong atau peti mayat juga dengan tulang belulang asli ada di atas. Gerabah-gerabah masa prasejarah juga ada di situ. Kemudian ruang sejarah, ada foto-foto pergerakan di Kolaka tahun 49, ada foto-foto pergerakan nasional sampai masa reformasi, ada foto gubernur dan wakil gubernur yang pernah menjabat di Sulawesi Tenggara, ada foto rumah jabatan lama di situ di bagian sejarah. Kemudian ada ruang numismatik. Di ruang numismatik itu memuat atau banyak koleksi tentang mata uang yang pernah dipakai di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada ruang filologi. Nah, di ruang filologi ini ada masterpiece-nya museum. Jadi masterpiece itu adalah koleksi unggulan yang ada di Museum Sulawesi Tenggara ini. Itu adalah Al-Quran tulis tangan dari abad ke-15. Jadi Al-Quran tulis tangan ini adalah bukti masuknya Islam pada abad ke-15 di Pulau Muna. Jadi di Al-Quran ini ditemukan di Pulau Kuno di Muna Barat, Muna sana. Nah, jadi itu salah satu bukti bahwa agama Islam masuk ke Pulau Muna itu abad ke-15. Itu panjang lagi ceritanya kalau mau bicara soal masuknya agama Islam. Jadi agama Islam Sulawesi Tenggara itu masuk pada abad ke-15 dan masuknya pertama kali itu di daerah Muna Barat itu. Di pesisir sini mulai abad 16 sampai 17 mulai masuk ke daerah daratan di sini. Kemudian ada koleksi keramik. Dan setelah koleksi keramik ada ruang seni rupa. Di seni rupa itu ada alat-alat musik khas suku Tolaki, suku Muna, suku Buton. Ada juga lukisan di situ, lukisan seni di Bandera. Ada juga alat musik dari bambu. Kemudian yang ruang terakhir adalah ruang teknologi.
Nah, di ruang teknologi itu memuat koleksi-koleksi yang dipakai, teknologi yang dipakai di masa lampau. Misalnya ada kapal, dan ada lampu kapal, ada radio pertama di Sulawesi Tenggara, ada juga mesin percetakan pertama di Sulawesi Tenggara, ada juga bagang, kemudian ada senjata yang dipakai oleh suku Bajau saat menangkap ikan di laut. Gitu. Oh, jadi pengen masuk netnya Iya, nah kalau kalian ada masuk termasuk saja ini. Iya. Oh iya Pak, kalau boleh tahu kan Bapak ini kayak sudah tahu banget nih. Jadi pengen tahu dikit nih, Bapak mulai ada di sini dari tahun berapa begitu? Saya pribadi? Iya. Kalau saya pribadi di musim ini masuk tahun 2014. 2014, jadi sudah sekitar hampir 9 tahun di musim ini. Jadi di musim ini tidak harus bahwa masuk di musim ini bisa dimulai dengan belajar. Kita belajar dari awal saya masuk di sini mulai dari staf TU, dan situ saya belajar tentang koleksi semua akhirnya berproses. Ilmu saya juga, ilmu pendidikan saya di universitas dulu saya sarjana S1 di sosiologi. Jadi agak sosiologi, jadi agak berbeda jauh dengan ini. Harusnya kan orang musim itu pasti pikirannya orang antropologi kan, orang sejarah, orang arkeologi, tapi saya orang dari sosiologi masuk ke sini. Tapi belajar tentang musim pas masuk di sini karena alhamdulillah pemerintah selama ini juga menyediakan sarana-sarana pelatihan, sarana-sarana untuk peningkatan kompetensi kita di museum. Iya, lumayan ini bisa membantu kita yang nol pengalaman di musim ini. Dan rata-rata memang staf-staf di sini ada beberapa yang arkeologi antropologi, tapi ada juga yang lulusan bahasa Inggris, lulusan ekonomi. Yang penting di musim ini mau belajar. Apa lagi ya mau ditanyain. Nah, kalau dari saya nih Pak, kan dari yang Bapak sebutkan tadi ada banyak sekali koleksi museum ini. Iya. Nah, kedepannya itu bagaimana Bapak dan staf-staf museum ini akan selalu merawat itu tuh supaya bisa dinikmati lagi di Oh iya, ya. Jadi tiap tahun kita di sini mendapatkan 2 jenis bantuan pengelolaan museum. Ada dari APBN melalui dana alokasi khusus DAK, dan ada dari APBD untuk untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pengenalan, sosialisasi, dan perawatan di museum ini. Jadi tiap tahun itu kita ada banyak kegiatan, ada kegiatan sosialisasi untuk pengenalan koleksi-koleksi museum ke masyarakat, ke sekolah-sekolah. Ada juga kegiatan konservasi, perawatan itu tadi. Nah, konservasi itu yang rutin, bisa sampai 4-5 kali kita adakan perawatan sesuai dengan jenis koleksinya. Gitu. Jadi misalnya koleksi-koleksi dari fosil itu harus lebih dicermati lagi perawatannya begitu. Jadi alhamdulillah selama kita mengelola museum ini, kita lakukan sesuai aturan dan didukung pendanaan baik dari APBD, APBN oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah pusat. Jadi intinya di museum itu adalah perawatan supaya bisa terjaga semuanya. Nah, yang kedua adalah sosialisasi. Kenapa sosialisasi ini penting? Karena koleksi-koleksi yang ada di museum ini harus kita sebarkan, harus kita beritahukan ke masyarakat supaya mereka tahu. Dan alhamdulillah sosialisasi ini dari tahun 2015 sampai sekarang ada peningkatan terus. Dari awal 2015 itu cuma sekitar 3.000-4.000 orang per tahun, sampai sekarang alhamdulillah di tahun 2003 ini sudah 15.000 per tahun pengunjung yang datang, walaupun di tahun 2020, 2021, kita sempat tutup 3 tahun karena pandemi, tapi setelah dibuka. Tapi selama pandemi itu pun bukan berarti kita berdiam diri tidak melakukan perawatan koleksi, itu tetap kita lakukan, tapi pengunjung yang dibatasi pada saat itu. Jadi alhamdulillah dengan sokongan dana, fasilitas dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ya berbagai macam jenis koleksi ini bisa kita pertahankan untuk dinikmati oleh masyarakat umum dan pelajar. Baik, sekian dari pembicaraan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya. Ya saja deh kalau kamu tanyakan lagi. Mas aja. Tapi bukan. Sekarang kita sudah berada di koleksi geologi. Sekarang kita masuk dan lihat
Permisi. Tempat pisang bumi. Ken. Sini. Tetap potensi daerah hasil tambang nikel.